Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Nabila Auliana Harja dari kelas konfigurasi ERP Genap 2022-2023. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk pembuatan e-commerce pada UDU 16 eh, yang merupakan lanjutan dari tutorial 18 yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan pembuatan e-commerce ini, pastikan bahwa sudah membuat website terlebih dahulu, seperti yang di video sebelumnya. Jadi, jika teman-teman ingin mengikuti tutorial kali ini, harapannya sudah mengerjakan di tutorial sebelumnya juga. Nah, di sini juga kita akan melakukan banyak penyetingan yang ada di setting dari berbagai modul, dan kita dan silakan untuk merefer ke video sebelumnya atau di medium sebelumnya gitu, karena sudah saya perbarui semua. Oke, di sini skenario-nya juga masih sama, yaitu perusahaan Indramayu bekerja sama dengan PT Ametis untuk membuat website perusahaan furnitur mereka. Nah, berikut merupakan uh, beberapa produk yang dijual oleh uh, PT uh, PT Indramayu, dan uh, di sini kita punya ketentuan bahwa untuk setiap meja dia harganya 1,5 juta, untuk sofa harganya 2,6 juta. Namun setiap pembelian satu sofa akan mendapatkan diskon 10%. Lalu ada juga dari lemari. Lemari ini akan mendapatkan potongan kupon sebesar 15% gitu. Harganya 10 juta. Oke. Di sini kita akan pergi pertama dalam kita harus membuat produknya terlebih dahulu. Nah, di sini pertama kita akan pergi ke modul inventory dan buka di configuration. Kita akan pergi ke inventory dan kita akan coba buka configuration dan klik produk di sini, lalu klik produk. Sebelumnya saya sudah membuat dua produk dari tiga produk yang seharusnya ada, yaitu untuk produk meja dan untuk produk sofa. Produk meja dan produk sofa. Lalu di sini saya akan membuatkan tutorial satu lagi untuk produk yang terakhir, yaitu produk lemari. Kita akan klik create di sini. Jadi kita klik create, kita tulis lemari. Dan ini untuk banyak yang harus kita setting, namun kita biarkan saja by default saja. Jadi yang perlu kita setting tuh hanya sebenarnya kalau di halaman general information hanya di nama dan sales price-nya saja. Sales price-nya tadi 10 juta. Kita gunakan pajak ya untuk setiap produk. Uh, Lalu kita bakal kosongkan saja. Lalu untuk produk kategori all, internal reference tulis kita terus LMR, lalu sudah. Lalu kita akan ada di sini atribut dan varian. Atribut dan varian sendiri apa? Atribut dan varian itu sebagai kayak variasi dari suatu produk gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai sebenarnya kalau misalnya teman-teman membuatnya dari DB yang kosongan yang tidak menggunakan demo data, maka atribut ini bakal tidak ada nih. Ini kan sudah ada pilihannya. Namun kalau misalnya teman-teman tidak membuat karena tidak menggunakan demo data, maka tidak ada. Nah, ini cara membuatnya dengan klik configuration dan pergi ke atribut. Kita akan coba cek di sini. Pada atribut sendiri, nantinya teman-teman bisa langsung membuat atribut yang tidak harus sama namanya seperti yang dari bawaan oleh Ubuntu. Jadi untuk mempercepat, saya akan tunjukkan di menu saya. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Tampilannya akan menjadi seperti ini, dan teman-teman bisa membuat yang baru dengan nama yang berbeda. Namun di sini saya hanya akan menggunakan variasi menggunakan atributnya berupa yang sudah ada saja yang dari DB yang dari demo data gitu. Nah, di sini kalau walaupun kita menggunakan demo data, namun value-value ini sebenarnya belum cukup beragam. Nah, di sinilah saya tambahkan untuk beberapa, yaitu untuk
di brand sendiri saya tambahkan Informa, Kris, Jati Indonesia, Pastiku gitu ya. Lalu eh, untuk kategori lainnya, variasi-variasi lainnya, misalnya yang akan saya pakai sebenarnya hanya di color, brand dan color. Nah, di sini saya di color nanti teman-teman tuh bisa langsung dapatkan white and black. Namun sini saya tambahkan lagi warna brown gitu. Nah, fungsinya apa? Nanti fungsinya saat kita masukkan di sini, oke, kita add line dulu. Kita akan gunakan lemari. Lemari ini apa kita bakal pilih brandnya dari Jati Indonesia. Lalu kita pilih dari colornya juga. Colornya kita pilih brown dan mbak. Kita bisa pilih lebih dari satu. Semua juga tidak apa-apa. Namun saya yang pilih dua di sini. Lalu selanjutnya dari sales. Sales kita bisa yang pertama ini ada kolom mengenai upsell dan cross-sell gitu ya. Ini maksudnya tuh akan kita berikan uh, rekomendasi nantinya kalau misalnya customer memilih lemari, kita akan merekomendasikan pula produk-produk lainnya. Dan sini lemari misalnya saya padukan dengan meja gitu ya. Nah, produk meja yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu kita, jangan lupa pastikan kalau e-commerce-nya kita akan menggunakan e-commerce Indramayu Shop seperti sudah dibuat di sebelumnya gitu. Lalu kategori, nah di sini juga terdapat kategori. Nah, jika teman-teman menggunakan demo data, maka kategori ini tidak perlu dibuat lagi. Namun jika misalnya teman-teman menggunakan tidak menggunakan demo data, maka teman-teman bisa membuatnya dengan pergi ke modul website dan teman-teman bisa pergi ke e-commerce dan di e-commerce ini ada yang namanya e-commerce kategori. Nah, di e-commerce kategori situlah kalian bisa membuat kategori barunya. Mungkin di sini akan saya lewati saja untuk mempercepat. Lalu untuk di bagian ini show available quantity bisa kita cek aja jika misalnya kuantitasnya sudah mau habis, kita bakal tampilin available ada berapa gitu. Jika out of stock kita bisa beri pesan itu kita produk habis terjual. Oke, sisanya bisa kita ikuti by default. Untuk purchase, inventory, dan accounting bisa kita abaikan saja dan bisa langsung kita save. Jangan lupa, jika sudah di-save, karena ini adalah produk yang akan kita jual, kita harus mengupdate quantity on hand-nya, karena kita tidak mungkin menjual produk yang stoknya nol ya. Kita akan jual lemari brown dengan kuantitas 20. Lalu kita bikin lagi yang baru, itu lemari black dengan kuantitas yang 20 juga. Lalu setelah sudah kita akan apply all untuk mengupdate kuantitas ya, yang kuantitas on hand-nya. Oke, coba kita cek lagi ke lemari, seharusnya kuantitasnya sudah 40. Nah, namun di sini masih ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan, yaitu di mutu website-nya masih warnanya merah. Artinya apa? Artinya produk ini belum terpublish. Jadi kita bisa klik saja. Setelah kita klik, kita tunggu beberapa saat hingga tampilan website yang muncul dan nanti kita akan memberikan akan mengklik tombol untuk mempublishnya. Ini masih unpublished, kita bakal klik lagi tanpa harus di save apa-apa, kita juga sudah bisa langsung kembali lagi ke produk kita. Jadi misalnya kita sekarang pergi lagi tadi ke lemari kita, sekarang kuantitasnya sudah 40, harganya 10 juta, dan di sini juga bottom website sudah hijau, artinya sudah terpublish. Oke, sekian merupakan tutorial untuk pembuatan produk. Selanjutnya kita akan uh, melakukan pembuatan tahap yang selanjutnya adalah kita akan membuat kita oh ya sebelum sebelum kita akhiri proses pembuatan ini mungkin kita akan mengecek terlebih dahulu uh,
apakah produk ini sudah tampil dengan baik gitu ya di sisi usernya, jadi sisi customer kita gitu. Jadi di sini juga aku sudah menyampaikan bahwa kalau misalnya by default karena kita menggunakan bahasa Inggris ya, ini bakal tersetting juga di public price list ini juga by default akan terset sebagai USD. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman waktu buka langsung ke website ternyata harga produknya itu convert ke USD dari rupiah ke USD. Jadi teman-teman bisa pergi dulu ke website lalu pergi ke e-commerce dan pilih price list. Dari price list nanti pilih public price list dan currency-nya disilakan diubah dari USD menjadi IDR. Oke, mungkin kita cek dulu dari sini. Kalau kita pergi ke shop, lalu kita cek produk-produk yang berwarna ini ya. Yang mana ya? Bisa kita pilih, nah ini dia. Meja, sofa, dan lemari sudah masuk ke dalam tampilan dari customer. Ini merupakan halaman saya login sebagai akun customer bernama Mila. Oke, Mila. Di tahap itu sudah kita anggap selesai. Selanjutnya kita akan mengatur price list. Nah, pertama kita seperti ikuti tutorial ini, kita akan pergi ke website dan kita akan pergi ke e-commerce dan pilih price list dan pilih public price list. Gitu. Kita akan pergi ke sebenarnya saya sudah melakukan tahapan ini sebelumnya. Jadi saya akan menunjukkan saja apa yang sudah saya lakukan ya. Di sini kita akan pergi ke price list, ke e-commerce lalu pergi ke price list. Nah di sini karena saya menggunakan demo data, maka akan langsung tertera banyak price list name gitu ya. Namun jika teman-teman tidak menggunakan demo data, kalau tidak salah public price list ada, namun nanti bisa silakan dipastikan kembali. Jika tidak ada, silakan dibuat untuk public price list-nya. Lalu currency-nya dipastikan sudah menjadi IDR. Dan untuk produknya, kita akan masukkan di yang pertama adalah sofa. Karena saya sudah masukkan sofa, lalu bagaimana cara membuatnya itu tinggal di add-line saja. Lalu setelah di add-line ini silakan diisi detailnya kalau misalnya kita menggunakan diskon, lalu nanti masukkan diskonnya. Kalau misalnya untuk per produk, maka silahkan diklik ini dan pilih produknya apa gitu ya. Karena kalau dikasih sama jika ingin menggunakan produk varian langsung, berarti juga silahkan saja. Di sini ada minimum quantity untuk mendapatkan diskonnya berapa. Dan ini ada validity juga, misalnya e-commerce ini hanya ingin mengadakan diskon ini dari kurun waktu sekian hingga sekian, namun jika tidak ada, berarti maka tidak usah di-set untuk validity-nya gitu. Ya, saya ingin melanjutkan untuk bagian di sini. Untuk produk yang kedua, produk yang ketiga, seperti yang ada di sini, lemari sendiri ini punya potongan kupon sebesar 15%. Artinya berbeda dong dengan diskon 10% yang ada di atasnya. Jadi, untuk penyetingannya sendiri, kita akan pergi ke di website, kita akan pergi ke configuration, lalu kita pilih settings. Oke. Sebenarnya saya sudah pilih sih ya di sini. Kita balik lagi saja ya, sudah di halaman sini. Ini sudah ada ya. Nanti kita pilih settings. Jadi settings nanti kita scroll ke bawah hingga di shop produk. Nah di sini tuh ada diskon, loyalty, and gift card. Nah di ketentuan sebelumnya saya belum mencek kolom ini. Nah jadi untuk sekarang silahkan cek kolom tersebut dan nanti akan ada muncul panah ke loyalty program. Nah loyalty program ini bentuknya apa? Loyalty program ini nih akan menunjukkan 3 hal ini, dan ini sebenarnya bawaan juga dari demo datanya unduh. Nah, jadi jika teman-teman tidak membuat demo, tidak mengambil demo data, maka silakan untuk dibuat sendiri diskon dan loyalty-nya gitu ya. Sini jika dibuka untuk 15% diskon kupon untuk lemari, maka tampilan akan menjadi seperti ini.
Oke, dan di sini yang perlu di-set itu adalah ya pertama adalah namanya, untuk memastikan lalu, currency-nya pastikan sudah menjadi IDR, lalu, poin unitnya kita pakai, coupon point itu hanya nama, lalu untuk show point. Nah, di sini program type-nya pastikan sudah menjadi kupon karena ada banyak pilihannya. Kita akan menggunakan kupon ya karena memang sesuai sama ketentuan nih. Oke, selanjutnya itu kita ada dua hal bisa di set ini ada di reward sama conditional rules-nya apa. Nah, kalau misalnya dari rewards-nya sendiri, kita kan ada kita klik saja dan sesuai sama ketentuan kita bakal ada diskon 15% jika order dan tidak ada diskon maksimumnya juga, lalu exchange-nya 1 poin. Oke, kita langsung save saja. Lalu yang dan conditional rules-nya silahkan diklik dan kita akan ikuti dengan kita minimal tadi satu ya. Kalau misalnya di sini kualitasnya satu dan produknya apa? Produknya adalah lemari gitu ya. Jadi silahkan cari lemari di sini, lemari brown dan lemari black sama saja. Lalu dia akan bisa untuk digunakan kupon tersebut. Lalu untuk kategori kita bisa call aja oke, kita bisa langsung sih. Jadi ini cuma bisa buat lemari gitu ya. Nah, di sini bisa kita lakukan save manually dan kita bisa generate kuponnya. Quantity to generate kita ambil 100 kupon valid until anonymous customer oke, kita ambil anonymous customer, quantity-nya 100, generate kupon. Nah, di sini maka kuponnya akan muncul. Oke, ini ada kode-kodenya nih. Nanti yang kode-kode inilah yang akan bisa digunakan oleh customer gitu ya. Akan kita simpan dulu di sini, tidak akan kita paparkan ya. Oke, berarti dengan begitu untuk meetingan price list sudah berakhir. Cara mengetesnya kita akan coba untuk belanja ya. Di sini misalnya kita pilih, jadi yang ada kuponnya adalah yang sofa ya. Yang sofa, uh, di sini sebenarnya saya mengalami sedikit kesulitan untuk mengatur dari harga dari sofa. Harga dari sofa sendiri kan sebenarnya di harga 2,6 juta ya. Namun karena dengan diskon 10%, harganya sekarang jadi tinggal 2,34 juta gitu. Nah, di sini seharusnya muncul penanda bahwa adanya diskon, namun karena ada beberapa setting yang tidak bisa saya temukan, sehingga harganya langsung terdiskon tanpa saya tahu apakah ada atau tidaknya gitu ya. Saya akan klik add to cart, lalu kita akan continue shopping. Oke, kita bakal juga beli lemarinya ya. Kita tutup kartunya. Oke, kita akan proses check out aja. Oke, sekarang ada 2 produk. Dan langsung saja kita proses check out ya. Jika kita proses check out, kita sebenarnya tujuannya untuk melihat kuponnya aja nih. Jadi sebenarnya belum check out banget nih ya. Oke. Next, oke, confirm.
Nah, di sini nah, oh ya salah. Sebenarnya kita cuma butuh sampai sini saja. Tadi kita kalau misalnya kita scroll, kita akan dapat yang diskon code or gift card. Kita bisa pakai seperti yang tadi sudah kita cari ya, yang sudah kita temukan di bagian ini. eh, yang kita, oh, sorry, akan kita send. Coba kita pakai ya. Di sini kita apply. Oke, terdapat diskon 15% pakai artinya proses untuk um, pembuatan yang diskon dengan kupon berhasil dilakukan jika kita mengenerate seperti proses yang sudah saya jelaskan tadi. Uh, Oke, kita berarti akan melanjutkan ke topik selanjutnya, itu untuk pengaturan shipping cost atau metodenya. Jadi, pertama kita akan pergi ke configuration lagi, kita masih ada di mode website, dan kita akan pilih shipping method gitu ya. Shipping method, uh, link bawah. Nah, di shipping method ini kita bakal dapat 3 hal ini jika menggunakan demo data. Dan lagi-lagi, jika misalnya teman-teman belum tidak menggunakan demo data, maka tidak apa-apa, silahkan dibuat lagi saja sendiri. Namun jika sudah, nanti teman-teman tinggal buka aja nih yang free delivery. Kenapa? Karena pada kasus ini saya akan memilih untuk memberikan free delivery saja untuk setiap customer, karena kita kan berjualan furnitur yang sudah pasti harganya pasti sangat tinggi-tinggi, sehingga biasanya perusahaan furnitur itu tidak membebankan biaya pengantaran bagi customernya gitu. Jadi di sini kita akan gunakan saja by default dari Remo Data Wudhu. Yang perlu kita setting hanya di website ini kan ada pilihannya ya, karena saya ada 2 website yang ada di sini. Yang aktif itu ada Indra Maju Shop, maka akan kita set ke sana. Jadi agar free shipping ini jelas akan merefer ke website mana gitu ya. Provider fixed price dan lain-lain ini sebenarnya by default mengikuti yang diberikan oleh Demo Data Udo. Nah, jika teman-teman belum tidak menginstal tidak menginstal dengan Demo Data Udo awalnya, jadi teman-teman bisa ikuti saja uh, tentuan berikut gitu ya. Untuk destination availability ini cuma saja kita baca di sini, yaitu filling this form allow you to filter delivery carrier according to delivery address your customer. Jadi nanti itu akan membatasi tempatnya gitu ya. Jadi tidak usah kita set, maka langsung disimpang saja gitu. Untuk shipping method sebenarnya hanya seperti itu saja. Nah, contohnya itu bagaimana? Berikut merupakan contohnya. Jadi saat kita coba check out, maka delivery-nya akan 0 ya. Mungkin kalau misalnya kita cek di sini, tadi kalau misalnya kita lanjutkan ya, tadi saya ada proses check out, nanti seharusnya itu me your order, dan di sini delivery-nya juga akan 0, artinya berarti pengesetan untuk delivery untuk agar tidak ada ongkos kiriman itu sudah benar. Oke. Selanjutnya akan kita hubungkan dengan payment. Payment sendiri ini kayak metode pembayarannya. Nah, jadi kalau misalnya kita pada awalnya nanti bakal tampilan seperti ini, payment provider ini kita bisa akses melalui modul website dan pilih configuration, dan kita bakal pilih payment provider. Nah, di sini pada kasus ini saya sudah menginstal wire transfer, tapi pada awalnya tampilannya seperti ini. Jadi belum ada apapun yang terinstall, jadi belum ada metode pembayaran apapun. Nah, di sini saya akan pilih wire transfer atau transfer antar bank ya. Nah, untuk wire transfer ini diinstal saja, dan ini by default itu bakal gitu terdisable gitu. Nah, bagaimana caranya? Klik saja, lalu pilih saja state-nya itu menjadi enable gitu. Nah, hal lain yang perlu di-setting adalah di bagian company, di bagian website, awalnya tidak terset ke website manapun, lalu silakan set menjadi website Indra Maju Shop. Sudah,
Untuk configuration tidak perlu ikuti by default saja. Untuk message, kita bisa berikan keterangan tambahan berupa rekening bank mana yang kita tuju, yang bakal bisa ditransfer oleh customer. Jika sudah, maka silakan disimpan saja gitu ya. Oke, nah itu bagaimana mengeceknya? Jika kita pergi ke customer, silakan pergi ke customer. Saya akan lanjutkan saja dengan yang tadi. Nah, saat kita sudah mencapai stage untuk confirm order, pada bagian bawah kita akan diberikan pilihan untuk pay with apa gitu ya. Nah, di sini karena cuma hanya satu ya, jadi kita akan pay-nya pasti menggunakan wire transfer gitu. Oke, maka dengan begitu pay with-nya sudah muncul, artinya memang sudah berhasil ya untuk tahapan ini gitu. Oke, selanjutnya adalah di tahap check out. Untuk tahap check out ini nih sebenarnya pengecekan apakah e-commerce sudah bisa bekerja dengan melakukan check out gitu ya. Pertama, kita akan login sebagai Bila, dan Bila adalah customer, lalu akan melakukan pembelian atas satu unit lemari, satu unit meja, dan satu unit sofa. Oke, di sini masih kurang, kita bakal balik lagi untuk mengikuti skenario-nya. Di sini klik satu unit meja ya, tadi belum bisa pilih saja atau add kartunya, lalu kita akan proses check out. Nah, di sini tadi kuponnya sudah dimasukkan juga, lalu itu merupakan suggested aksesori seperti yang tadi sudah kita setting ya, makanya dia bakal muncul nih di sini yang upselling dan cross selling tadi. Lalu sudah semua silakan proses check out. Nah, dari proses check out nanti silakan di setting saja untuk lokasinya, kirim kemana, lalu pay with-nya sudah auto ke wire transfer karena cuma hanya ada satu ya. Kita klik pay now. Oke. Menunggu beberapa saat, ordernya nih sudah terbentuk seperti ini. Ordernya S050, kita disuruh transfer, lalu ordernya sebagai berikut gitu ya. Di sini coba kita balik ke my account. Kita bakal lihat nih, kalau misalnya di dokumen kita sekarang kita punya satu quotation ya. Statusnya masih quotation, bakal kita coba dari sisi user salesnya untuk menindaklanjuti quotation 50 tadi ya. So, oke, silakan pergi ke modul sales, dan kita bakal cek ada sales, ada quotation yang muncul. Oke, itu di S50 ya, di S050 customernya Bila, benar. Pembeliannya sebagai berikut. Oke, total, oke. Dengan produk kita bakal confirm saja. Oke. Akan sudah berarti sekarang sudah terbentuk sales ordernya. Jadi jika misalnya kita cek lagi sekarang, bagaimana tampilannya di sini harusnya quotation-nya menjadi 0 dan dia akan berubah menjadi sales order ya. Oke, sudah sesuai. Lalu jika kita lanjutkan lagi prosesnya, kita bakal uh, gitu. Complete invoice. Kita pilih regular invoice.
Menunjukkan ternyata kita perlu untuk menginstal terlebih dahulu model accounting dan juga memberikan setting tambahan. Dengan begitu saya akan um, melakukan instalasi dan menjeda video ini terlebih dahulu dan akan saya lanjutkan kemudian. Setelah menginstal model accounting, sebaiknya kita akan lanjutkan pertama dari delivery dulu akan kita deliverykan dulu. Jadi dannya kita set dulu langsung jadi satu sesuai dengan yang dipesan. Oke, langsung kita save manually dan kita klik validate. Oke, disable SMS saja, nggak apa-apa. Maka statusnya sudah menjadi dan saat ini. Nah, kita bakal balik lagi ke sales ordernya. Untuk delivery sudah selesai, namun invoice-nya kita belum selesai nih. Jadi kita bakal klik invoice, lalu kita bakal oke, di sini quantity-nya cek dulu. Ini semua sudah sesuai, invoice date-nya jangan lupa kita buat hari ini saja. Lalu langsung kita confirm. Nah, di sini sudah posted dan kita bakal coba balik lagi buat ngecek mengenai statusnya gitu ya. Oke, di sini invoice dan bill juga sudah bertambah nih. Sekarang statusnya waiting for payment. Karena kalau misalnya udah di payment, paymentnya sudah dilakukan sebagai sebagai accountingnya kita bakal meregister payment. Jadi sekarang kita harus pay now dulu. Oke, ini ada bakal muncul invoice-nya. Kita langsung klik saja pay now. Jika kita klik pay now, kita bakal kita pilih pay, tapi ke wire transfer. Oke, terus maksudnya sudah kita langsung terima saja, kita register paymentnya ke bank, udah manual, dan kita langsung create payment aja. Oke, ini terus status in payment, ini sudah hasil ya. Kita balik lagi ke sini, kita balik ke invoice and bills. Oke, sekarang satu submit. Dengan begitu, proses uh, transaksi di e-commerce ini berhasil. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih, semoga membantu.